guru KKR dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam persiapan bahan renungan kita untuk ibadah Minggu KKR kita di Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023. Mari sama-sama kita bersiap dalam bahan Alkitab kita. Kita bersiap untuk membaca kitab Kejadian 18 dimulai ayat 16 sampai 33. Kita akan membaca bersama-sama nantinya di rumah masing-masing guru KKR. Di YouTube ini saya tidak akan membacanya supaya durasi waktu kita bisa terjaga. Saya langsung saja meringkaskan isinya, ya. Teman-teman guru KKR, hari ini kita mau berbicara tentang doa. Kita ingatkan nanti kepada anak-anak KKR bahwa beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, kita berbicara mengenai doa. Ya, kita berbicara doa. Apa itu doa? Bagaimana berdoa? Mungkin hanya sampai di situ. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana doa syafaat. Bahan renungan kita menarik sekali, kita pelajari bersama, adalah berdoa syafaat, yaitu yang dilakukan Abraham untuk Sodom. Itu sebuah kota, ya. Bagaimana Abraham berdoa? Apa yang terjadi? Ya, bahwa kota Sodom sudah banyak melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan menghancurkan kota itu. Abraham tahu dari Tuhan mengatakan dia akan menghancurkan kota itu. Nah, dari sini bisa kita lihat teman-teman, ya, bahwa Abraham meminta kepada Tuhan supaya jangan melenyapkan kota Sodom. Karena Abraham berkata, mungkin semuanya melihat kota Sodom adalah kota yang tidak benar, tapi ada yang benar di dalam. Masih ada orang-orang yang benar di dalam. Apabila kita perhatikan ini, dimulai dari ayat 22 sampai 33, bagaimana Abraham meminta kepada Tuhan ada 6 kali, teman-teman. 6 kali dia meminta, ya. Dia meminta supaya tidak dihancurkan kota Sodom. Di awal dia mengatakan, ya, apabila ada 50 orang yang benar di kota itu, janganlah engkau hancurkan, janganlah engkau musnahkan. Lalu firman Tuhan berkata, ya, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Itu yang dikatakan Tuhan. Lalu yang kedua, ya, Abraham memberanikan diri lagi. 45 orang, ya. Sekiranya kurang dari 5 orang, 45 orang. Allah berkata, aku akan mengampuni lagi kota itu. Yang ketiga, 40 orang. Yang keempat, 30 orang. Yang kelima, 20 orang. Dan yang keenam, 10 orang yang benar. Tuhan tidak akan menghancurkan kota itu. Demikianlah Abraham meminta kepada Tuhan supaya kota Sodom tidak dihancurkan. Sebenarnya menarik teman-teman. Apabila kita gali teksnya sedikit di sini, bahwa kita perhatikan tidak ada tertulis langsung bahwa kota Sodom meminta kepada Abraham supaya didoakan, tidak. Tapi ini Abraham berdoa untuk kota Sodom. Abraham berdoa syafaat untuk
keselamatan kota Sodom. Hari ini kita belajar tentang doa syafaat. Bahwa berdoa itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berdoa syafaat untuk orang lain, untuk negara, dan untuk bangsa, dan untuk gereja. Di balita kecil dan kelas tanggung dan kelas remaja, ya, itu temanya sama, doa syafaat. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam pelajaran nantinya. Kita jelaskan dulu di balita tentang tema kita, doa syafaat itu apa. Jadi bisa kita, misalnya tema kita hari ini dengan yel-yel kita, ya, kita bentuk gerakan berdoa. Berdoa syafaat, itu kira-kira. Berdoa syafaat, yang menunjukkan sikap berdoa dan syafaat itu untuk orang lain. Lalu kita ceritakan apa itu berdoa syafaat, apa itu doa syafaat. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, ya, berbicara dengan Tuhan. Tapi kita berdoa meminta bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Kita tanyakan kepada anak-anak di balita dan di kecil nantinya, pernahkah kalian berdoa untuk kakak kalian, abang kalian? Mungkin anak balita sampai situ. Nanti di anak kecil boleh kita tanyakan, pernahkah kalian berdoa untuk guru KKR kalian, atau guru di sekolah, atau teman kalian? Kalau kalian jumpa dengan teman yang lagi sakit, pernahkah kalian doakan? Nah, boleh ya, boleh ke situ kita ambil contoh sederhana tentang doa syafaat, ya, tentang doa syafaat. Artinya di kelas balita dan di kelas kecil kita harus ingat, poin pentingnya berdoa itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Itulah doa syafaat. Lalu kita ceritakan sedikit bagaimana Abraham berdoa untuk kota, yaitu kota Sodom. Ya, itu kita ceritakan nanti di tujuan juga menyebutkan nama kota, ya, yang didoakan oleh Abraham, ya. Itu kota Sodom. Nah, artinya teman-teman, ya, di kelas balita dan kelas kecil kita lebih banyak sikap kita nanti adalah menjelaskan doa, menerangkan bagaimana berdoa syafaat, dan mempraktekkan doa syafaat itu bersama-sama. Jadi boleh dibentuk lingkaran, berdoa syafaat, mendoakan siapa teman yang mau didoakan. Ayo kita berdoa bersama. Di kelas balita guru yang membawakan doa, itulah doa syafaat. Begitu kira-kira. Mencontohkan langsung doa syafaat itu seperti apa, ya, mencontohkan doa itu seperti apa. Jadi di akhir cerita, ajak satu anak mendoakan satu temannya, ya, bergantian. Boleh ya di kelas kecil dan di kelas balita, tergantung situasi di kelas kita. Di kelas tanggung dan remaja kita jelaskan tentang doa syafaat. Yang kedua, kita jelaskan dan ceritakan tentang bagaimana Abraham berdoa untuk kota Sodom. Abraham gak diminta loh untuk mendoakannya, tapi karena Abraham punya hati untuk kota itu, dia mendoakan kota itu. Anak tanggung, anak remaja diajari juga mendoakan orang lain, mendoakan negaranya tempat dia tinggal, dan mendoakan gerejanya. Nah, jadi ini kita bawa anak-anak berdoa syafaat, ya, berdoa syafaat. Di kelas tanggung nanti mungkin ada kertas, ya teman-teman. Kita gunting kecil, lalu kita berikan kepada anak-anak kita, tuliskan topik doa syafaat, ya, boleh itu ya, tuliskan topik doa syafaat yang mau kita doakan, kita kumpulkan, baru kita doakan bersama. Yang kedua, boleh jadi sama seperti di kecil, menuliskan doa yang mau didoakan dari dirinya, lalu mentukarnya dengan temannya,
temannya mendoakan orang lain. Ya, itu doa syafaat. Lalu boleh jadi juga di akhir cerita nanti kita sama-sama berdoa, kita kumpulkan topik doa yang tadi, anak-anak yang kita berikan berdoa syafaat. Yang pertama mendoakan bangsa negara, misalnya tentang guru, tentang kesehatan dan sebagainya. Boleh bergantian. Dengan kertas ini kita bisa berdoa syafaat, mengumpulkan topik doa. Nah, di kelas remaja sesuai bahan kita sedikit ya dari bacaan remaja 1 Timotius 2 mengenai bagaimana surat Rasul Paulus kepada Timotius mengingatkan Timotius supaya menaikkan permohonan doa syafaat ucapan syukur ya. Jadi di sini pun dijelaskan untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar ya. Berarti kita mendoakan raja-raja pembesar supaya hidup tenang ya. Artinya kehidupan kita di dunia ini, kita juga harus peduli dengan orang lain dengan mendoakan orang lain. Kita doakan teman kita yang kesusahan, kita doakan juga teman kita yang misalnya ya sudah tidak baik. Kita berdoa untuk teman-teman kita itu. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam doa. Bukan berarti nanti anak remaja ada capek kami mendoakannya tapi tidak ada gunanya. Pasti ada gunanya. Ya. Di akhir cerita kita boleh berdoa bersama-sama. Mungkin kita akan bernyanyi nanti dulu. Dia hanya sejauh doa, ya. Dia hanya sejauh doa. Setelah kita bernyanyi dia hanya sejauh doa, lalu kita membuat lingkaran. Kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan, sama dengan anak tanggung, menuliskan topik doa. Dan kita akan doakan bersama-sama dalam doa syafaat. Nah, jadi teman-teman, itu mungkin yang bisa kami bagikan dalam bahan sermon kita, membantu kita sedikit untuk berdoa syafaat. Jadi kita kadang-kadang berpikir, kita mau diajari, kemarin kita berdoa diri kita, tapi kali ini kita mendoakan orang lain. Nah, itu yang dijadikan poin penting dalam bahan ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat melayani.